5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-temannya menyadari hal itu. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Dayu sedang apa ya adik-adik? Ayo, apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka sedang membersihkan kelas mereka. Apakah adik-adik setuju dengan kegiatan mereka? Ya pasti setuju ya adik-adik, karena menjaga kelas, kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Pernahkah adik-adik melakukan kegiatan seperti mereka? Pasti pernah ya, kalian pernah melakukan piket kelas. Bagaimana perasaan kalian semuanya setelah melakukan kegiatan ini? Nah, perasaan kalian pasti senang ya, bisa membersihkan kelas bersama dengan teman-teman kalian. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Mari kita baca percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Tanya Dayu. Menurutku kita harus segera bersiap diri, kata Edo adik-adik. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ini Dayu sedang bermusyawarah dengan teman-temannya. Mereka akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Mereka akan bergotong royong membersihkan kelas. Lalu mereka menyiapkan peralatan untuk membersihkan kelas seperti kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-temannya adik-adik? Ya, mereka akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka akan bergotong royong membersihkan kelasnya. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Coba pendapat adik-adik bagaimana? Kalau pendapat Kak Citra, sangat bagus sekali hasil musyawarahnya karena dibahas bersama dengan teman-temannya. Pertanyaan berikutnya, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ya, mereka perlu menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Tadi mereka bergotong royong membersihkan kelas. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya kalau dikerjakan bersama-sama, itu pekerjaan akan cepat selesai. Pekerjaan menjadi ringan, akan tercipta persatuan. Kelas mereka juga akan bersih adik-adik. Jadi manfaatnya sangat banyak loh kalau kita bergotong royong dengan teman-teman kita.
Temukan makna kata-kata berikut dengan benar. Di sini ada peralatan untuk membersihkan kelas tadi ya yang disebutkan oleh teman-teman Dayu. Ada kemoceng, ada kain pel, dan ada vas bunga. Nah, di sini kita akan mencari tahu makna dari kata-kata tersebut. Ayo adik-adik kita cari tahu bersama-sama. Kemoceng itu maknanya apa ya? Apakah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai, tempat bunga, atau pembersih debu? Ya, kemoceng itu artinya pembersih debu. Berikutnya ada kain pel adik-adik. Kain pel itu artinya kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Lalu apa arti dari kata vas bunga atau vas ya di sini? Ya, artinya adalah tempat bunga. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royongnya adik-adik. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Adik-adik, kalian harus menjaga kebersihan kelas kalian masing-masing. Nah, kelas yang bersih itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut adik-adik. Yang pertama pastinya tidak ada sampah yang berserakan. Debu-debunya selalu dibersihkan. Peralatan kelasnya juga tersusun rapi. Kelas dicat dengan warna yang menarik. Itu adalah ciri-ciri kelas yang bersih. Adik-adik, Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tarian adik-adik. Nah, coba adik-adik amati gambar ini. Ini adalah gerakan menyapu. Nah, gerakan menyapu ini bisa kita gunakan dalam gerakan tari. Mulai dari gerakan kepala digelengkan ke kanan dan ke kiri, lalu gerakan tangan seperti menyapu, dan gerakan kakinya melangkah. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti gambar berikut ini. Adik-adik bisa ya menirukan gerakan menyapu lantai ini dari kepala, tangan, dan kakinya. Alat musik yang dapat digunakan dalam pengiring tari misalnya ada gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, alat musik ini disebut alat musik ritmis tanpa melodi adik-adik. Jadi hanya cukup digunakan, tidak ada melodinya, tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya. Jadi ini termasuk dalam alat musik ritmis. Nah, ini adalah gambar gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang itu membentuk pola segitiga. Dinding tifa itu membentuk pola segi empat dan segitiga. Ini gambarnya adik-adik. Ternyata dinding gendang dan dinding tifa itu membentuk pola bangun datar, yaitu segitiga dan segi empat. Yang di sini segi empatnya adalah layang-layang.
Masih ingatkah adik-adik dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari loh itu semuanya. Kita ingat-ingat kembali ya adik-adik. Nah, sisi itu disebut dengan garis ya, garis pada bangun datar. Lalu sudut itu pertemuan dari dua garis yang saling memotong adik-adik. Ini ya, di sini ada sudutnya. Lalu ada titik sudutnya, itu ujung atau titik pertemuan antara dua garis yang ada. Kita ingat-ingat kembali pada bangun datar. Nah, di sini ada segitiga. Kalian masih ingat bahwa semua segitiga itu memiliki sisi, titik sudut, dan sudutnya itu sama jumlahnya, yaitu 3. Ya, di sini juga ada segitiga siku-siku. Lalu ada segitiga sembarang. Itu jumlah sisi, titik sudut, dan sudutnya juga sama, yaitu 3. Berikutnya, nah di sini ada segi 4. Segi 4 itu ciri-cirinya itu pasti memiliki sisi sebanyak 4, sudut sebanyak 4, titik sudutnya juga 4. Nah, bangun datar sendiri ada banyak macamnya. Yang pertama ada belah ketupat. Nah, ciri-cirinya ya sama dengan segi 4. Ada layang-layang. Nah, sisi, titik sudut, dan sudutnya sebanyak 4. Lalu segi 4 berikutnya ada persegi. Persegi juga sama adik-adik. Ada persegi panjang. Jumlah sisi, titik sudut, dan sudutnya ada 4. Lalu ada segi 4 jajar ginjang. Ada trapesium ya. Ciri-cirinya sama adik-adik. Sisinya ada 4, titik sudutnya ada 4, dan sudutnya juga ada 4. Berikutnya ada segi 5. Namanya saja segi 5, berarti sisinya ada 5, titik sudutnya ada 5, dan sudutnya juga ada 5. Lalu ada bangun segi 6. Nah, segi 6 ini sisinya ada 6, titik sudutnya ada 6, dan sudutnya juga ada 6. Bangun datar yang berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran ini hanya memiliki satu sisi, tidak memiliki sudut, dan tidak memiliki titik sudut. Itu tadi sekilas tentang bangun datar adik-adik. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada gambar berikut adik-adik. Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama. Di sini sudah dituliskan pada gambar gajah itu banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, banyak titik sudutnya ada 3. Berarti yang di sini pastinya adalah bangun segi 3. Sedangkan gambar gajah satunya itu banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Berarti di sini adalah bangun-bangun segi 4. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu yang B ini. B ini bangun segi 3, berarti banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3, titik sudutnya juga 3. Sekarang coba yang A adik-adik. Ya, yang A ada berapa ya? Banyak sisi dan sudut serta titik sudutnya? Ya, ada 4, berarti ini termasuk segi 4 adik-adik. Lalu gambar yang C. Ya, gambar yang C juga memiliki sisi, sudut, dan titik sudutnya sebanyak 4. Coba gambar yang D adik-adik. Ya, gambar D ini segitiga, berarti jumlahnya 3 ya. Sisinya 3, sudutnya 3, titik sudutnya juga 3. Lalu yang E adik-adik. Ya, yang E juga 4, karena segi 4 ini belah ketupat adik-adik ya. Jadi banyak sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya juga 4. Sedangkan yang F adik-adik. Ya, yang F ini banyak sisinya ada 3, sudutnya ada 3, dan titik sudutnya juga ada 3. Sekarang tugas adik-adik adalah mana yang termasuk dalam bangun G, H, dan I. Banyak sisinya berapa, sudutnya berapa, dan titik sudutnya berapa.
Itu tugas untuk adik-adik semuanya. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Yuk kita kelompokkan bangun ini dalam bentuk segi 4 atau bentuknya segitiga. Gambar yang pertama itu termasuk dalam segi 4. Kalau gambar yang kedua itu masuk dalam segi 4 atau segitiga adik-adik. Ya, masuk dalam segitiga. Lalu gambar yang ketiga adik-adik masuk ke dalam segi 4 atau segitiga. Ya, masuk ke dalam segi 4. Yang nomor 4 nih adik-adik, masuk ke dalam segi 3 atau segi 4 ya. Ya, ini masuk ke dalam segitiga. Berikutnya gambar nomor 5 itu termasuk dalam segi 4. Tugas untuk adik-adik nomor 6 dan 7 ini termasuk segi 4 atau segitiga. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.